Nice. 1 minggu yang lalu saya pernah upload di channel YouTube ini, ya, perjalanan bisnis. Kalau kemarin saya panggil Mas Dedi Boka karena beliau orang Bali, kita panggil Bli. Nah, jadi kali ini saya akan kembali re-upload ya, video daripada perjalanan ataupun penyampaian cerita dari Bli Dodi Boka ini. Kenapa saya re-upload? Karena kemarin sudah saya lakukan proses editing, saya berikan juga subtitlenya ya, supaya ya, karena ya di salah satu tim saya juga ada yang mereka memiliki, mohon maaf, keterbatasan ya, disabilitas pendengaran ya. Jadi saya membuat video ini dengan mencantumkan subtitle ya di bawah, supaya pembicaraan Bli Dodi Boka bisa dibaca oleh mitra di tim saya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini video kali ini Bli Dodi Boka ini memberikan judul ini yang sangat menjadi inspirasi saya juga ya. Nah, kata-katanya yang saya ambil di sini adalah penghasilan yang berjalan di atas kebutuhan, atau pilihannya penghasilan yang berjalan di atas impian. Dua kalimat ini yang membuat inspirasi buat saya membuat video ini ya, mau melakukan editing dan re-upload lagi video ini. Nah, kita simak videonya. Ya, sudah hadir Pak Dodi Boka, Diamond Executive, bergabung di 3i Juni 2014. Latar belakang mantan guru honorer selama 5 tahun. Ya, saat ini menjadi pebisnis, networking, dan dalam waktu dari 2014-2017 berhasil mencapai posisi yang luar biasa. Dan dari Kota Bali kita langsung saja ya jalan-jalan ke Kota Bali. Halo Pak Dodi. Halo, semangat pagi, selamat malam Bu Esther, selamat malam teman-teman semua ya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ya. Keren banget nih. Ya, baik Pak. Senang sekali bisa ketemu lagi dan ngobrol ya, santai sharing tentang peluang bisnis. Dan kenapa sih Pak harus pilih topik, kenapa kita harus pilih bisnis 3i? Oke, ya, terima kasih Bu Esther ya. Jadi sebelumnya teman-teman semua, perkenalkan saya I Gede Ngurah Dodi Prayoga, ya biasa dipanggil Dodi Boka. Latar belakang saya seperti yang disampaikan Bu Esther tadi ya, dulunya saya adalah seorang guru honorer. Bahkan sebenarnya sampai hari ini saya masih menjadi seorang guru ya. Saya mengajar fotografi ke beberapa anak-anak di sekolah dalam bentuk ekstrakurikuler ya. Karena memang fotografi itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai, yang sangat saya senangi. Dan di tahun 2014 saya bisa nyatakan saya berhenti menjadi guru honorer waktu itu dikarenakan memang situasinya sulit waktu itu di sekolah ya. Jam mengajar dengan guru yang jumlahnya cukup banyak membuat saya harus mencari peruntungan lain di luaran sana ya. Mencoba untuk mencari pekerjaan sebagai seorang guru lagi ternyata tidak mudah ya. Karena beberapa tempat mungkin saat itu sudah full, sudah ada gurunya, dan beruntung sekali di saat itu saya diperkenalkan program ini oleh Bapak yang sangat luar biasa, anak muda waktu itu, sekarang sudah mau menjadi Bapak 3 anak ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak IKD Arya Wirajaya ya, King Bali ya, satu-satunya di Bali. Dan dari beliaulah saya mengenal program bisnis yang bisa dibilang karakteristiknya itu adalah bisnis network marketing ya. Jadi teman-teman semua, di tahun 2014 itu
saya diceritakan program ini, bahkan di saat itu saya hampir tidak percaya dengan program ini. Nah, kenapa saya menyatakan saya tidak percaya? Karena bagi saya pribadi, ini program terlalu bagus. Ya, terlalu bagus buat saya. Bahkan saya menyatakan ini program hampir nggak ada resiko. Dengan keuntungan yang sangat besar, itu nggak ada resiko Bapak Ibu semua. Karena yang saya ketahui, ya saat ini saya juga punya bisnis konvensional ya yang berjalan di industri kreatif ya, digital design, itu modalnya, resikonya itu searah Bapak Ibu semua. Kalau yang namanya bisnis besar, itu resikonya pasti akan besar kalau konvensional ya, itu pasti searah. Meskipun kita start bisnis kita dari ya modal puluhan ribu, ratusan ribu, tetapi ketika bisnis itu harus menyentuh omset miliaran, bahkan dengan penghasilan net ratusan juta, kita juga harus memiliki modal atau plafon modal kita itu juga harus di angka yang sama, bahkan bisa harus lebih tinggi Bapak Ibu semua. Itu sebabnya kenapa sedikit sekali populasi orang bisa dikatakan sebagai pengusaha, karena resikonya terlalu tinggi, tidak mudah menjadi seorang pengusaha. Nah, 2014, saya hampir bisa dikatakan, bukan hampir ya, saya sudah sempat menutup laptop Pak Arya waktu itu yang presentasi kepada saya, karena ya saya jujur saja, saya nggak percaya bisnis ini bisa ngasilin pendapatan sampai ratusan juta net, bahkan sudah bayar pajak Bapak Ibu semua, dengan modal yang jumlahnya itu ratusan ribu. Ya logika saya bekerja, sekarang saya kan orang IT Bapak Ibu semua ya, saya orang matematika. Jadi bagi saya nggak masuk akal, karena memang waktu itu saya nggak mengenal yang namanya bisnis jaringan, nggak ngerti yang namanya bisnis jaringan. Barulah setelah saya menolak Bapak Arya Wirajaya, saya kan penasaran tuh, saya pelajarilah di rumah tentang bisnis ini, dan hari ini saya ingin Bapak Ibu semua mendengar hal ini. Karena banyak sekali yang mungkin di lapangan melihat orang yang negative thinking tentang bisnis jaringan. Ya, bahkan belum apa-apa, tidak tahu tentang 3i Networks, sudah negative thinking duluan dan menganggap bahwa bisnis 3i Networks ini sama dengan bisnis-bisnis yang lain. Dan seperti judul saya pada malam hari ini, kenapa harus bisnis 3i Networks ini? Clue-nya adalah Bapak Ibu semua ya, kalau ada orang bilang saya bisa, Anda pasti bisa, itu hanya cocok disematkan untuk bisnis 3i Networks. Ya, kalau ada seorang pengusaha berkata, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Jadi pengusaha itu tidak gampang, Bapak Ibu semua. Ya, belum lagi modalnya, belum lagi koneksinya, belum lagi networkingnya, belum lagi harus memiliki yang namanya jam terbang, Bapak Ibu semua. Jam terbang, pengalaman rugi, pengalaman jatuh bangun, ya pengalaman bangkrut, tidak gampang. Tapi kalau kata-kata yang namanya saya bisa, Anda pasti bisa, itu hanya cocok disematkan untuk bisnis 3i Networks ini. Kenapa? Nah, itu pertanyaan yang menarik Bapak Ibu semua ya. 2014, setelah saya pelajari program 3i Networks ini, bisa saya katakan ini adalah sebuah terobosan dalam dunia bisnis, terutama dalam bisnis jaringan. Di mana sebelumnya bisnis jaringan itu hanya menjangkau bisnis-bisnis produk. Ya, kita banyaklah mengenal bisnis-bisnis produk yang dijual dengan cara MLM Bapak Ibu semua, yang resmi ya, yang resmi. Nah, pertama kali dan satu-satunya bahkan hingga hari ini Bapak Ibu mendengarkan acara ini, satu-satunya perusahaan keuangan, perusahaan asuransi yang menyediakan divisi pemasaran jaringan dalam pemasaran produknya hanya CAR Bapak Ibu semua. Hanya CAR. Ya. Dan hanya CAR Bapak Ibu semua. Beberapa perusahaan kompetitor ya sempat mau mencoba untuk menyaingi program kita, tetapi gagal. Gagalnya kenapa? Karena tidak disupport langsung oleh perusahaannya. Itu disebabkan karena dibuat oleh para leadernya, ya, para agen-agennya yang sudah berperingkat tinggi. Tapi bukan dukungan penuh dari perusahaan. Sementara kita memang benar-benar dibuat oleh perusahaan, Bapak Ibu semua. Jadi ini sebabnya kenapa? Karena kalau yang namanya bisnis jaringan, bagi saya pribadi, setelah saya mempelajari tentang apa itu bisnis jaringan, Bapak Ibu harus mendengar ini. Hanya ada satu konsep bisnis dengan modal kecil yang hasilnya bisa besar. Dengan modal tetap kecil, saya nyatakan itu hanya bisnis network marketing. Ini alasan pertamanya Bapak Ibu semua, kenapa 3i Networks. Karena 3i Networks ini adalah bisnis network marketing. Kalau Bapak Ibu melihat bisnis konvensional, tidak akan bisa modal ratusan ribu ngasilin penghasilan net ratusan juta.
bisa ditanya sama semua pengusaha. Kalau mereka start dari ratusan ribu sampai punya bisnis berpenghasilan ratusan juta, saya setuju. Tetapi tanyain, apakah modalnya tetap ratusan ribu? Itu pertanyaannya. Ya, saya sudah ketemu sama beberapa teman yang bahkan punya usaha, pemilik usaha di Bali ya. Mereka bilang bisnismu luar biasa, Dik. Bisnismu luar biasa. Kamu dengan penghasilan segitu sebagai diamond eksekutif, kemudian kamu udah bayar pajak, ternyata modalmu hanya 700.000. Saya nabungnya 700.000, Bapak Ibu. Dan dia untuk dapatkan penghasilan net seperti saya, itu butuh modal miliaran, Bapak Ibu. Miliaran. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua beruntung berada di bisnis dengan konsep network marketing. Yang bahkan, bisnis network marketing ini juga diakui oleh mantan Menteri Perdagangan kita, Bapak Agus Suparmanto. Ya, bisa dicek itu di Google ada ya, kalimat, kutipan kalimat beliau tentang bisnis jaringan, yang menyatakan bahwa bisnis inilah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Karena banyak sekali orang kehilangan pekerjaan saat itu, bahkan orang yang sudah sebagai staf karyawan tetap saja bisa di PHK saat itu, Bapak Ibu semua. Namun luar biasanya, bisnis-bisnis dengan model network marketing itu bisa menyelamatkan orang-orang dari yang namanya pengangguran. Bahkan saya sendiri di tahun 2014 adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh bisnis jaringan, Bapak Ibu semua. Yang sebelumnya saya skeptis. Sehingga Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu semua nanti di lapangan ada ketemu orang yang skeptis dengan bisnis jaringan, ya sampaikan bahwa bisnis jaringan itu adalah bisnis dengan konsep yang sangat brilian. Bagaimana dia menggunakan faktor kali ketimbang faktor tambah, Bapak Ibu semua. Yang saya maksud adalah orang bisa memiliki omset ratusan juta bahkan sampai miliaran seperti yang saya miliki omset di atas 1 miliar itu dengan hanya mengclosingkan ya menjoinkan 3 orang saja dulu, bapak saya, ibu saya, dan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Itu kalau nggak network marketing ya saya harus jual ke berapa orang untuk ngasilin omset 1 miliar gitu loh. Ya itu teman-teman semua, itu satu. Nah, yang kedua adalah kalau Bapak Ibu semua mencari yang namanya bisnis, yang Bapak Ibu semua tidak memiliki apa yang disebut dengan basic seorang pebisnis, latar belakang seorang pebisnis, Pak, saya hanya ibu rumah tangga, Pak, saya hanya seorang karyawan swasta, Pak, saya hanya seorang kuli bangunan, saya hanya seorang buruh bangunan, buruh pabrik, dan lain-lain lah ya istilahnya. Kalau Bapak Ibu semua memang berangkat dari tempat yang memang bukan atau tidak memiliki background pebisnis, saya nyatakan bisnis jaringanlah yang paling cocok dengan teman-teman. Kenapa? Karena di bisnis network marketing, khususnya 3i Networks ini, kita sudah disediakan tim kerja. Bahkan support system seperti ini pun kita sudah disediakan. Bayangkan, orang yang nggak bisa ngomong, asalkan mereka bisa masukin orang, kasih mereka link untuk mereka belajar seperti kita pada malam hari ini, mereka bisnisnya udah jalan. Ya, bahkan kalau kami di Bali pertemuan secara offline, orang yang nggak bisa ngomong tinggal ngajak marketnya atau teman dekatnya untuk hadir ke office, diam duduk dengerin aja, nggak usah ngomong, bahkan jangan ngomong. Ya, diam duduk dengerin saja. Bisnisnya sudah jalan. Sudah ada yang presentasi, bahkan yang presentasi adalah orang yang sudah secara qualified, sudah layak presentasi, sudah ada yang testimoni, bahkan sudah ada yang closingin. Tinggal apa? Tinggal sodorin form, tanda tangan, minggu depan ngajak orang lagi, diam duduk dengerin. Itu bisnis jaringan, Bapak Ibu semua. Bayangkan jika bisnis konvensional, Anda harus belajar keuangan, belajar neraca keuangan, belajar cash flow, belajar tentang produk, bla bla bla, banyaklah. Belum lagi saingan Anda, ya. Saingan Anda yang nggak mungkin bakalin ngebocorin rahasianya. Gimana sukses bisnisnya? Nggak mungkin saingan Anda mau, Pak, saya mau warung saya ramai seperti Bapak, gimana rahasianya? Nggak akan dikasih tahu, Bapak Ibu semua. Ya, tetapi kalau yang nama bisnis jaringan, ya, apalagi sistem bisnis kita yang dibayar dari omset nasional, kita justru harus bahu-membahu membantu tim kita. Bahkan membantu crossline juga, Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kalau kita tidak mensukseskan orang, termasuk tim kita, ya salah satunya tim kita nggak akan sukses di bisnis ini.
Itu konsep yang saya sangat sukai. Kenapa? Orang yang, mohon maaf ini ya, orang yang bodoh tentang bisnis, masuk aja ke bisnis network. Mereka akan jalan kok bisnisnya. Tapi kalau bodoh tentang bisnis, jangan masuk, jangan coba-coba ke bisnis konvensional. Karena dia akan pinter, dia akan bisa, itu sudah mengalami kebangkrutan terlebih dahulu. Itu teman-teman semua. Itu alasan kedua, kenapa harus bisnis 3i Networks. Ya. Alasan ketiga, kenapa harus bisnis 3i Networks? Karena bagi saya, yang paling penting dari bisnis itu salah satunya adalah circle-nya. Orang punya uang belum tentu hidup kalau mereka berada di lingkungan yang negatif. Tapi orang yang nggak punya uang bisa hidup ketika mereka berada di lingkungan yang positif. Lingkungan yang optimis, lingkungan yang saling support, ya. Lingkungan yang tidak pernah mengkotak-kotakkan orang, membeda-bedakan orang. Justru di bisnis ini, apapun profesi dan mereka berangkat dari profesi apapun, ketika mereka sudah achievement di sini, ya, ketika mereka memulai di sini, bahkan belum achieve aja sebuah peringkat di sini, mereka kita support, Bapak Ibu semua. Mereka kita berikan panggung, mereka kita berikan tempat, Bapak Ibu semua. Bahkan dari pelatihan-pelatihannya, orang-orang yang berangkat dari yang mereka sangat buta sekali tentang yang namanya bisnis, mereka belajar people skill, mereka belajar soft skill, ya, bahkan secara fasilitas seperti hari ini itu free, Bapak Ibu semua, ya. Jadi ini penting banget, ya, ini penting banget. Karena apa? Karena nggak semua orang masuk ke bisnis mereka itu kuat mental, ya. Mereka perlu yang namanya lingkungan atau circle yang bikin mereka itu kuat mental. Ya, kalau yang namanya pengusaha, kita sering mendengar quote-quote pengusaha, mereka menangis sendiri, mereka bersedih sendiri, rekening banknya kosong tahunya sendiri, ya. Jadi kalau kita di sini, kita benar-benar memiliki circle yang bikin kita itu kuat, Bapak Ibu semua. Itu yang saya sangat sukai. Terlepas dari 3i Networks ini di backup secara detail, tadi saya sudah dengerin ya, luar biasa Bu Jupe ya, jelasin. Kita sudah berada di grup perusahaan yang besar. Ya, ini salah satu alasan juga. Kenapa? Karena ini adalah pondasinya, Bapak Ibu semua. Ya, ini pondasinya. Kalau perusahaan itu sudah berada di grup besar seperti Salim Group, bahkan dengan pengalaman perusahaan ini bagi saya penting banget ya, puluhan tahun, dan kinerjanya diukur dari prestasi yang diraih sampai meraih Platinum, Golden Award, bahkan terakhir Golden Trophy, dan akan menuju ke Platinum Trophy. Bagi saya itu sudah cukup kuat sebagai pondasi untuk saya bisa mempercayai bisnis ini akan kuat diterpa badai situasi seperti apapun. Dan benar Bapak Ibu semua, terjadi di tahun 2020. Siapa yang menyangka sebuah makhluk berukuran nano memporak-porandakan ya, memporak-porandakan yang namanya corona itu, memporak-porandakan perekonomian dunia, Bapak Ibu semua. Ya. Siapa yang menyangka? Tetapi waktu itu saya sempat berpikir kebijakan apa yang akan diambil oleh perusahaan ini. Ternyata mengagetkan saya, Bapak Ibu semua. Mengagetkan saya itu di mana? Justru reward ditambah, bonusnya ditambah, elit yang dulunya 5 jadi 3, kemudian sekarang dikasih elite booster lagi. Ini saya bilang, di perusahaan lain, mohon maaf ini ya, saya punya juga saudara yang bekerja di di bentuk bisnis yang sama ya, sama-sama asuransi juga. Itu bahkan sampai gajinya itu dipending 3 bulan, Bapak Ibu. Ada yang gajinya dipotong, ya. Saya tanya sama teman-teman semua, ada nggak yang masih bertahan sampai saat ini gajinya dipotong sama CAR? Ada nggak yang bonusnya nggak ditransfer? Ya, kecuali yang lupa tuh perpanjang lisensi AJI. Itu baru bonusnya nggak ditransfer. Bukannya nggak ditransfer, karena apa? Karena dipending, Bapak Ibu semua. Karena lisensinya belum jalan. Ya, bahkan ditambah produk-produk baru yang makin memudahkan. Saya lihat, kebijakan perusahaan itu sangat mengacu, sangat berpihak kepada kita partner-partnernya, Bapak Ibu semua. Bahkan dari persentase bonus ini teman-teman harus tahu ya, orang yang join paling baru join itu juga bisa menikmati omset yang dihasilkan oleh mereka yang bekerja beberapa tahun kemarin, Bapak Ibu semua. Ya, itu kan lewat bonus elit.
Ibu semua, itu bonus yang Bapak Ibu nikmati lewat bonus elit, itu adalah bonus yang diterima, itu hasil dari kerja mitra-mitra kita di masa yang lalu. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini marketing plan yang brilian, yang cantik. Makanya saya sering bilang, 3i ini benar-benar beautiful business. Ini analisa saya ya tentang bisnis ini, dan teman-teman bisa ngelihat deh, apakah benar bisnis ini itu seperti itu. Bisa rasakan kan, apakah benar bisnis ini itu seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu semua ya, yang saya ingin tekankan dari apa yang saya sampaikan, alasan kenapa harus 3i Networks ini Bapak Ibu semua. Ya, kita bekerja, hampir setiap orang bekerja. Saya yakin Bapak Ibu semua yang masuk ke program 3i Networks ini, bahkan ada yang saat ini mungkin sudah punya pekerjaan dan penghasilan. Nah, ini penting banget nih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jikalau Bapak Ibu semua ingin memiliki passive income, saya katakan passive income, karena sebenarnya tujuan kita di 3i Networks ini, di bisnis ini, kenapa bisnis ini, itu adalah kita membangun passive income. Kalau penghasilan, saya yakin Bapak Ibu sudah punya penghasilan, dan saya mohon maaf tidak ada bermaksud membanding-bandingkan penghasilan atau pekerjaan. Terlepas apapun pekerjaan Bapak Ibu sekarang, jikalau itu masih dalam kategori active income, Bapak Ibu harusnya sadar bahwa manusia punya 3 kepastian waktu. Ya, kita nggak pernah tahu hidup kita sejam lagi. Jangankan sejam lagi, semenit lagi kita nggak tahu. Besok hidup kita nggak tahu. Ya, yang kita sudah pasti tahu, jikalau kita tidak bisa bekerja sebagai seorang yang active income, itu penghasilan akan berhenti, Bapak Ibu semua. Penghasilan kita akan berhenti. Ya mungkin kecuali ada yang ASN di sini yang gajinya masih dibayar beberapa bulan. Tetapi ketika kepastian waktu kita nggak bisa lagi bekerja karena faktor kesehatan, usia, tutup usia, atau bahkan pemecatan atau PHK, penghasilan terhenti. Ya, karena kita tidak bisa membarterkan waktu lagi untuk bekerja, tentu yang Bapak Ibu sudah tahu dan sudah tahu jawabannya adalah keluarga kita pasti kena dampaknya, Bapak Ibu. Pasti kena dampaknya. Saya selalu menyampaikan kepada tim saya, ya bahkan hari ini tidak bermaksud saya menggurui teman-teman semua, tetapi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, bangunlah passive income di saat kita masih memiliki active income. Bangunlah bisnis, meskipun itu sekarang sampingan, ya sebelum kita dikesampingkan oleh pekerjaan kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa terus bekerja, ini harus disadari. Saya berdoa teman-teman semua sehat dan panjang umur. Tetapi kemarin, ya, beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, mungkin kita banyak mendengar kejadian-kejadian yang orang bahkan sudah secara pekerjaan itu sudah sangat bagus posisinya, tapi bisa hilang juga. Mungkin karena pemecatan, kita banyak melihat pada saat pandemi COVID kemarin ya. Atau mungkin di luaran sana teman-teman banyak memiliki pengalaman di sekitaran teman-teman, ada orang yang baru kemarinnya sehat, tiba-tiba sakit, nggak bisa kerja, dan tidak punya passive income, dan yang terjadi adalah mereka hanya menjadi beban untuk keluarganya. Itu Bapak Ibu semua, kenapa passive income itu penting banget. Dan saya lihat, ini menurut penglihatan saya, ya menurut pendapat saya pribadi, 3i Networks ini adalah bisnis yang paling cocok untuk siapapun membangun passive income. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang nggak punya passive income? Kenapa banyak orang bekerja keras hanya untuk bertahan setiap bulannya, tetapi kenapa mereka sadar bahwa mereka harusnya punya passive income loh untuk membackup mereka ketika mereka nggak bisa bekerja? Mereka udah tahu itu kok. Tapi kenapa hanya 5% populasi di dunia yang punya passive income? 95%-nya tidak. Dan mereka hanya mengandalkan tabungan darurat ketika terjadi resiko. Dan tabungan darurat itu jangka pendek, Bapak Ibu semua. Tidak bisa membackup dalam jangka panjang. Ya, kenapa? Karena mereka nggak punya waktu, Bapak Ibu semua. Kerja 8 jam. Ya. Apalagi bangun usaha, ngasih waktu lagi. Mereka nggak punya waktu, itu satu. Yang kedua, mereka nggak punya skill. Ya banyak orang bisa jadi karyawan punya gaji, tapi tidak banyak orang berani atau memiliki skill untuk membangun usaha.
Tetapi sekali lagi, seperti apa yang saya tadi sampaikan di depan, kalau yang namanya bisnis jaringan, apalagi 3i Networks ini, nggak ada determinasi target, siapapun bisa. Siapapun bisa. Bahkan kalau boleh nih ya, ada anak SMP pun mau jalanin bisa, Bapak Ibu. Siapapun bisa, ya. Bahkan di tim saya, mohon maaf, ini ada yang tidak normal secara fisik, ya. Secara bicara itu nggak normal. Bisa elit, Bapak Ibu. Ya, ngomong aja nggak bisa, tapi bisa elit. Coba bayangkan. Ya, kalau yang namanya bangun passive income, bangun aset bisnis, kalau Bapak Ibu sekarang sedang sibuk bekerja ya, 3i adalah bisnis yang paling cocok dan hanya 3i, Bapak Ibu. Ya, bukan saya mendoktrin atau mencuci otak Bapak Ibu, atau saya karena saya sudah dapat banyak dari bisnis ini. Saya objektif, Bapak Ibu. Hanya bisnis ini, dari apa yang saya sampaikan tadi, kayaknya hanya bisnis ini, Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu semua kerja di tempat lain, mungkin akan ada target dan itu bikin pressure. Tapi di bisnis ini, saking fleksibelnya, nggak ada target. Ya. Bapak Ibu sudah jadi king, mau nggak closing-closing pun berpuluh-puluh tahun, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting timnya itu berkembang. Ya, makanya saya bilang ini beautiful business. Dan yang kerennya adalah aset passive income di sini itu bisa diwariskan. Sudah banyak beberapa mitra kita yang, mohon maaf ini, bagi keluarga yang mungkin hadir di pertemuan malam hari, ditinggalkan oleh mitra bisnis kita yang dulunya, ya beliau adalah aktif di bisnis ini ya, itu masih mewariskan penghasilan per bulan, Bapak Ibu semua. Bahkan sampai omsetnya diwariskan. Tinggal ahli waris ini membuka ID baru saja di titik almarhum. Bisnisnya sudah bisa diwariskan. Bayangkan jika Bapak Ibu sudah bekerja keras di sebuah perusahaan sampai mencapai level tertentu, jabatan tertentu, ya dengan jurus kodok dan lain sebagainya gitu ya. Itu ketika sudah harus selesai. Gajinya nggak bisa diwariskan. Jabatannya juga nggak bisa digantikan. Ini logika, Bapak Ibu semua. Ya, saya berbicara bukan terlalu tinggi atau gimana, Bapak. Ini dari logika sederhana saja. Itu yang membuat saya menyatakan bahwa bisnis 3i inilah, ya, hanya bisnis 3i ini yang cocok untuk mereka yang nggak punya waktu, ya mereka yang nggak punya skill, mereka yang nggak punya koneksi, ya. Hanya bisnis 3i ini, bahkan untuk mereka yang takut kehilangan uang di bisnis. Kan ada tuh orang bisnis yang nggak berani rugi ya. Kalau udah nggak berani rugi, jangan jadi pengusaha, Bapak Ibu semua. Ya, saya minta jangan jadi pengusaha. Jadilah pebisnis 3i, karena di tahun ke-7 itu duit diambil semua 100% udah pasti kembali. Meninggal dunia dibayarin juga ya sama asuransi. Coba ruginya di mana? Ya. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa poin tadi. Karena banyak sekali yang menjalankan bisnis 3i Networks ini justru memposisikan bisnis ini sebagai nomor 2. Ya, nomor 2 setelah pekerjaan utamanya. Nah, sebenarnya nggak ada yang harus jadi nomor 1, jadi nomor 2 sih ya. Karena bisnis dengan bekerja itu berada di kuadran yang berbeda. Ya, ini Bapak Ibu harus camkan. Di bisnis kita bangun passive income, bekerja kita untuk gaji bulanan. Ya, satu kalimat yang saya sangat sukai yang pernah disampaikan oleh seorang teman ya kepada saya. Orang bekerja keras untuk bertahan hidup, mereka mau. Kenapa tidak mau bekerja cerdas untuk perubahan hidup? Ya, bekerja keras untuk bertahan hidup saja mau. Kenapa tidak mau bekerja cerdas untuk perubahan hidup? Bekerja cerdas itu dalam arti, mereka nggak harus bekerja keras, mereka nggak harus membarterkan seluruh waktunya, bahkan 8 jam waktunya, untuk membangun passive income. Ini kan, bangun passive income itu kan kerja cerdas, Bapak Ibu semua. Kalau hanya untuk gaji bulanan yang numpang lewat, yang gajinya 5, 8, yang saya maksud adalah tanggal 5 sudah koma, tanggal 8 sudah koma, gitu ya gajinya ya. Ya kok banyak sekali yang bertanya, Pak, gaji saya kok numpang lewat aja ya, nggak pernah lama itu, udah bayar ini, bayar itu, habis sudah, tanggal 8 sudah koma, Pak.
Saya udah harus cari lagi, ada yang jadi ojol lagi, ada yang jualan keripik, ada yang jual. Tidak masalah Bapak Ibu semua, yang penting itu halal. Tetapi kalau kita sudah bekerja yang namanya active income, jangan seluruh pekerjaan kita, waktu kita, mohon maaf nih, kita habiskan untuk active income. Kita harus kasih 1-2 jam kerja cerdas per hari untuk bangun passive income. Ya. Caranya gimana? Apakah di bisnis ini bisa? Tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Jupe. Ini alasan terakhir. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu semua harus 3i Networks. Karena hanya dengan membina 3 partner saja, sekali closing 3 partner dan dibina sekali saja, selesai kalau mau ya. Dan setiap orang melakukan hal yang sama dalam sebulan. Saya ulangi, jika setiap orang bisa menemukan 3 partner dan membina 3 partner itu, demikian diduplikasi. Sekali saja selesai, penghasilan 5 juta per bulan, kita bisa dapat dalam waktu 4 bulan. Penghasilan di atas 40 juta per bulan, kita bisa dapat dalam waktu 6 bulan. Penghasilan 200 jutaan per bulan, kita berpotensi bisa dapat dalam waktu 8 bulan. Berapa closingnya? 3. Setiap orang berapa closingnya? 3. Hanya membantu setiap orang di bulan pertama mereka dapat elit. Saya yakin jika mereka melihat bahwa dengan konsep seperti ini mereka bisa ke ratusan juta dalam waktu 8 bulan, saya yakin siapapun mau. Kenapa saya yakin siapapun mau? Mereka loh, orang-orang kebanyakan di luaran sana, rela jualan setiap hari ke sekian banyak orang. Bahkan mereka tahu untuk menyentuh penghasilan ratusan juta per bulan dalam waktu 8 bulan itu sudah sangat sulit. Mereka mau. Masa iya hanya duplikasi 3 selama 8 bulan, ya, itu nggak mau. Nah pertanyaannya sekarang, kok tim saya nggak ada yang mau Pak ya? Bukan nggak ada yang mau. Tugas Bapak Ibu semua adalah membenahi kacamata mereka. Perspektif mereka, sudut pandang mereka tentang bisnis ini. Karena saat ini, mereka mungkin taunya bisnis ini sebagai program menabung, atau mungkin mereka taunya bisnis ini sebagai bisnis sampingan. Tetapi jika mereka melihat sebuah perubahan hidup dalam jangka waktu beberapa bulan di bisnis ini, mereka akan fokus. Apalagi mereka tahu ternyata hanya duplikasi 3 saja, ya, dan setiap orang menduplikasikan 3 saja dan membantu timnya untuk melakukan hal yang sama sekali saja. Setelah itu rajin bayar premi setiap bulan. Mereka bisa menjadi jutawan, bahkan milioner dalam waktu setahun. Siapa yang nggak mau? Sekarang saya nanya Bapak Ibu nggak mau jadi milioner setahun? Seperti yang dibilang Bu Jupe tadi, oke dah meleset 50%, dapatnya 100 juta per bulan. Masa nggak mau? Jangankan 2 miliar, saya dapat 1 miliar aja setahun, saya mau. Ya, jadi Bapak Ibu semua, sebenarnya orang menjalankan bisnis ini tergantung bagaimana cara dia melihat bisnis ini. Orang akan mendapatkan apa yang dia lihat dari bisnis ini. Dia akan mendapatkan tabungannya selama 7 tahun, kalau dia hanya menabung selama 7 tahun. Dia hanya akan mendapatkan penghasilan tambahan 1-2 juta, karena biasanya orang yang sudah mendapatkan penghasilan segitu, keburu puas. Tetapi orang akan mendapatkan perubahan hidup, ketika dia melihat bisnis ini bisa bawa dia kepada perubahan hidup tersebut. Kita bisa lihat contoh Pak Afrial, kita bisa lihat contoh Pak Arya, ya Pak Kuancan, ya Pak Sarno, dan beberapa king yang lain. Yang dulunya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa pula Bapak Ibu semua. Tapi bisa. Karena apa? Karena bedanya mereka berjalan di atas impian, bukan berjalan di atas kebutuhan. Kalau berjalan di atas kebutuhan, mungkin gaji per bulan Bapak Ibu saat ini sudah cukup. Tapi kalau berjalan di atas impian, mungkin saat ini impian Bapak Ibu belum terwujud. Berterima kasihlah kepada pengundang Bapak Ibu, karena lewat pertemuan malam hari ini,
lewat acara malam hari ini, Bapak Ibu disadarkan ada sebuah konsep bisnis brilian yang apapun pekerjaan kita, di sini tujuan kita adalah membangun kebebasan waktu dan finansial melalui membangun passive income. Itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Igede Ngurah Dodi Prayoga, dari Bali, saya mohon pamit. Pasti King. Nah, jadi itu videonya, ya, perjalanan bisnis Beli Dodi Boka di program 3i Network, atau sekarang kita panggil dengan sebutan 3i Reborn. Jadi pilihan Anda memiliki penghasilan mau berjalan di atas mana, itu kembali pada Anda semua. Ya, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini. Ya, semoga apa yang saya upload video ini bisa sedikit banyaknya menambah ataupun sedikit merubah cara berpikir Anda untuk bagaimana cara kita melakukan perbaikan keuangan di dalam keluarga. Oke, itu aja. Terima kasih sudah nonton video saya ini. Sampai ketemu lagi nanti di video saya selanjutnya. Salam, bye.